Selamat pagi, Bapak Rudi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 Wawasan Dunia Kristen ingin mempresentasikan tugas UAS kami yang mengambil topik menggumulkan pasangan hidup bersama Tuhan. Berikut anggota kelompok 6 kami, yaitu ada Ayu Starina Pitupulu, Margareta Desi Budiono, saya sendiri Ripka Arbina, dan juga Sonika. Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan khusus untuk menjalankan tugas dari Allah atau disebut juga dengan mandat budaya. Pada Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka dan lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita dapat memiliki kesimpulan bahwa Allah memberikan kita tugas untuk menjalani fase atau tahap pernikahan. Lalu, dari kita sendiri, apakah kita punya kriteria khusus untuk menentukan pasangan hidup kita kelak? Menurut Choenika, bagaimana? Kalau menurut aku kita semua pasti punya kriteria masing-masing ya Kak, mencari pasangan hidup. Cuma di sini kalau yang aku tahu, cara menentukan pasangan hidup kriterianya yang Tuhan kehendaki itu yang pertama, kita harus saling mencintai sepenuh hati. Nggak pandang rupa, mau itu dia berkulit hitam, putih, kaya, miskin, dan lain-lain. Kita harus mencintai sepenuh hati pasangan kita. Yang kedua itu berjuang, pastinya berjuang untuk mendapatkan, berjuang untuk mencintai, berjuang untuk mempertahankan hubungan itu. Jadi bukan berjuang yang kayak anak-anak muda zaman sekarang nih, cuma berjuang di awal PDKT aja. Terus yang ketiga harus sepadan. Sepadan di sini berarti bukan berarti sama-sama kaya, bukan berarti sama-sama harus mempunyai gelar, nggak kayak gitu. Jadi sepadan di sini tuh bisa berkomunikasi dengan baik, nyambung komunikasinya. Itu juga nyambung ke seiman, sevisi dan satu tujuan. Jadi seiman ini bukan hanya sama-sama Kristen atau agama lain. Jadi seiman ini sama-sama memiliki iman, yaitu percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan gitu. Terus punya visi dan tujuan yang sama. Karena dalam satu hubungan itu, dalam pasangan itu kan menuju ke pernikahan dan rumah tangga ya, pasti akan ada tujuan-tujuan yang harus yang dicapai. Jadi kalau kita nggak satu tujuan, gimana kita bisa maju bersama-sama gitu. Dan itu juga nyambung ke saling melengkapi, karena kita ini manusia yang tidak sempurna. Jadi harus saling melengkapi kelebihan dan kekurangannya. Boleh di slide berikutnya, Kak? Nah, di sini ada ayat dari Kejadian 2 ayat 18, Tuhan itu berfirman, karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu ayat yang kami temui dari Kejadian 2 ayat 18 tentang pasangan hidup yang sepadan. Dari aku gitu sih, Kak. Aku setuju sih sama apa yang Choenika bilang bahwa memang pasangan itu harus saling melengkapi dan tentunya itu kriteria yang harus kita punya ya, seiman. Iman percaya kepada Tuhan, satu iman dengan satu iman kita bisa dapat berkomunikasi dengan baik, kita juga dapat berkomunikasi dengan Tuhan juga dengan baik. Lalu untuk Ripka sendiri, menurut kamu pasangan sejati itu, apakah kita dapat mengukur seseorang bahwa dia adalah pasangan sejati kita? Apakah kita dapat mengukur seseorang bahwa dia adalah pasangan sejati kita? Jadi kalau dari slide yang saya temukan sebagai referensi saya ini, menurut saya bagaimana sih kita dapat mengukur pasangan kita itu adalah pasangan sejati kita? Di sini kita tuh bisa menentukan dari bentuk sebuah kehidupan yang kita rasakan satu sama lain. Maksudnya di mana kalau misalkan kita merupakan pasangan yang sejati antara laki-laki dan perempuan ini, maka tentunya di dalam kehidupan kita akan saling merasakan dan juga menjalaninya dengan bersama. Maksudnya adanya suka duka yang mungkin berbeda dalam pihak laki-laki atau perempuan, pasti itu nanti akan menjadi satu hal yang akan dirembukkan bersama-sama bagaimana sih solusinya untuk kita bisa melewatkan suka duka ini dengan bersama. Jadi perbedaan dari kehidupan si laki-laki dan perempuan ini bukan menjadi alasan bahwa kita bukanlah pasangan sejati, tapi seharusnya dari perbedaan ini kita bisa menjadi pasangan sejati. Itu Kak dari saya. Ya betul, setuju sih aku punya sedikit gambaran ya. Allah itu berfirman dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 13, Tuhan berfirman bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Jadi menurut aku pasangan sejati itu adalah pasangan yang bersedia mempraktekkan kasih yang alkitabiah dalam kehidupan kita. Kasih yang sejati itu tidak didasarkan pada perasaan atau emosi sesaat, melainkan komitmen dan kesadaran serta berkorban satu dengan yang lain. Saya punya sedikit pengalaman ya, waktu kami pacaran dulu sampai akhirnya kami menikah. Saya sudah punya suami dan menikah selama 9 tahun. Waktu kami pacaran selama 6 tahun. Tapi dari awal pacaran kami punya komitmen bahwa oke, kami komitmen itu kita pacaran yang sehat, pacaran yang serius, dan tentunya akan mengarah pada pernikahan, fase pernikahan. Dan waktu itu ketika selama 6 tahun kami pacaran itu tentu banyak banyak terjadi sesuatu yang membuat masa pacaran kita tuh mengalami pasang surut. Tapi tentunya pasangan sejati itu tidak akan kehilangan kasih satu sama lain, justru malah saling mendukung satu sama lain. Dan selama 6 tahun kami pacaran itu kami juga belajar untuk saling mengenal. Oh, ternyata seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami suatu kejadian, bagaimana cara kita menyelesaikan, bagaimana solusinya untuk kita menyelesaikan masalah ini. Karena nanti ketika dalam kehidupan pernikahan, justru banyak hal yang mungkin akan lebih kompleks daripada waktu kami pacaran, dan itu adalah komitmen pribadi kami masing-masing. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau dari slide yang saat ini terlihat, ini adalah dari buku Thomas Gary. Ini adalah arti dari pasangan sejati, seperti itu sih menurut saya. Lalu kalau menurut Ayu sendiri, bagaimana kita merasa yakin bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang Tuhan kehendaki? Kalau menurut saya, cara kita meyakini bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang dikehendaki Tuhan itu, ya bahwa pasangan kita itu sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Karena kan setiap orang itu kan berbeda-beda, memiliki keunikan masing-masing, dan kita punya kriteria masing-masing. Dan jika pasangan kita itu sama dengan kriteria kita yang seperti yang kita inginin, seiman, sevisi, memiliki kasih yang daripada Tuhan, yang jadi bahwa menyatakan diri dia itu adalah pasangan yang Tuhan tunjuk untuk kita. Kalau menurut saya gitu sih. Iya, selain itu kita juga ini teman-teman bisa tahu nih apa sih yang harus kita lakukan sebelum Tuhan tuh jawab pergumulan kita gitu kan. Jadi yang pertama kita harus hidup positif. Yang kedua kita harus menentukan nih, kita harus mikir jangan sampai pasangan kita itu kita salah pilih gitu kan, karena itu sekali sehidup semati gitu ya. Terus yang ketiga tetap libatkan Tuhan, kita berdoa, kita minta jawaban dari Tuhan. Yang keempat menyiapkan diri untuk dicintai dan mencintai, itu sangat penting sih menurut aku. Dan kelima kita harus sabar dan menanti jawaban Tuhan. Slide selanjutnya, Kak. Ya, di sini ada ayat Alkitab dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dan kelompok kami mengambil kutipan dari buku untuk mengingat bagi kita, jika saat ini kamu dan kita semua masih sendiri, bagian yang Tuhan berikan kepadamu hari ini adalah kesendirian. Hal ini merupakan pemberian dari Allah. Kesendirian tidak seharusnya dilihat sebagai masalah atau pernikahan sebagai hak atau keharusan. Allah dalam kebijaksanaannya dan kasih-Nya memberikan kedua-duanya sebagai pemberian dan anugerah. Dan kesimpulannya, jika kita ingin memiliki pasangan, kita harus menggumulkan kepada Tuhan. Kita harus berdoa, berserah kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Nya, di mana pasangan itu yang memiliki kasih, iman yang kuat akan Tuhan, dan pasangan itu dengan adanya perbedaan dengan kita wanita, tetapi kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri, untuk menjadi lebih baik lagi dalam hubungan itu. Karena kita semua manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Maksudnya, baik pria maupun wanita segambar dengan Allah.
di mana artinya keduanya itu sangat penting dan memiliki kedudukan yang sama. Maka dengan itu kita harus dapat memilih pasangan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan dan menggumulkan pasangan tersebut kepada Tuhan. Oke, sekian presentasi tugas ujian akhir semester dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.